Ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada tahun 607 Masehi. Yang pertama adalah perkiraan kelahiran Abdullah, putra Nabi Muhammad SAW. Sekaligus juga kelahiran dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, istri Rasulullah SAW. Dan pada tahun ini juga terjadi 5 peristiwa penting dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah kematian Paus Sabinian digantikan oleh Paus Boniface III. Kejadian yang kedua adalah penunjukan Thomas I sebagai Patriark Konstantinopel. Kejadian yang ketiga adalah pengubahan Parthenon di Roma menjadi gereja. Kejadian yang keempat adalah rampungnya pembangunan kuil Horyuji di Ikaruga, Jepang. Dan inilah kronologi lengkap sejarah tahun 607 Masehi. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada tahun 607 Masehi adalah lahirnya Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah biografi lengkap Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ia adalah putri dari Umar bin Khattab yang kemudian menjadi khalifah kedua dalam sejarah Islam. Ibunya adalah Zainab binti Maz'un. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam penyebaran Islam. Hafsah pertama kali menikah dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat Nabi yang juga termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka berdua berhijrah ke Madinah bersama kaum muslimin lainnya untuk menghindari penindasan di Mekah dan tentu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Khunais turut berpartisipasi dalam pertempuran Badar dan Uhud. Setelah pertempuran Uhud, Khunais mengalami luka parah dan menyebabkan kematiannya. Setelah kematian suaminya, Hafsah menjadi janda di usia muda. Ayahnya, Umar bin Khattab, merasa prihatin dan mulai mencari calon suami baru untuk putrinya. Umar awalnya menawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan yang juga baru saja kehilangan istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Namun, Utsman menolak tawaran tersebut. Umar kemudian menawarkan Hafsah kepada sahabatnya yang lain, yaitu Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar juga tidak memberikan jawaban. Umar merasa kecewa dengan kedua sahabatnya. Nabi Muhammad SAW kemudian mengetahui situasi ini dan mengusulkan untuk menikahi Hafsah sendiri. Umar tentu sangat senang dengan tawaran tersebut, dan pernikahan antara Hafsah dan Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun 625 Masehi. Dengan pernikahan ini, Hafsah menjadi salah satu ummahatul mukminin atau ibu kaum mukmin. Baru setelah pernikahannya dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar mengutarakan alasan mengapa ia menolak Hafsah ketika Umar menawarinya. Ia mengatakan bahwa ia mendengar Hafsah disebut-sebut oleh Rasulullah, sehingga ia berkeyakinan bahwa Hafsah akan dinikahi oleh Rasulullah SAW, dan itulah menjadi alasan Abu Bakar menolak tawaran Umar untuk menikahi Hafsah. Dalam kehidupan di rumah tangga Nabi, Hafsah dikenal sebagai wanita yang cerdas dan berpengetahuan. Ia merupakan salah satu dari sedikit wanita pada zamannya yang dapat membaca dan menulis, sebuah keterampilan yang sangat berharga. Karena kecerdasannya, Hafsah memainkan peran penting dalam penyimpanan dan pemeliharaan mushaf Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Hafsah memegang salah satu naskah tertulis Al-Quran yang disusun pada masa Khalifah Abu Bakar. Mushaf ini kemudian diserahkan kepada Khalifah Utsman bin Affan ketika ia memutuskan untuk menyusun dan menyebarkan salinan resmi Al-Quran ke seluruh wilayah kekhalifahan.
Hafsah dikenal sebagai wanita yang kuat, tegas, dan berkemauan keras. Ya, mirip dengan sifat ayahnya, Umar bin Khattab. Meskipun demikian, ia juga dikenal sebagai wanita yang taat dan setia kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Hafsah binti Umar bin Khattab wafat pada tahun 45 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 665 Masehi selama masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Ia dimakamkan di Jannatul Baqi, pemakaman terkenal di Madinah, di mana banyak sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW juga dimakamkan. Hafsah radhiyallahu anha meninggalkan warisan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Keberadaan mushaf Al-Quran yang disimpan olehnya memainkan peran krusial dalam preservasi teks suci Al-Quran. Hafsah juga dikenal melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya, memberikan wawasan tentang kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hafsah binti Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh wanita terpenting dalam sejarah Islam. Sebagai istri Nabi Muhammad SAW dan putri dari Umar bin Khattab, ia memainkan peran kunci dalam penyimpanan Al-Quran dan kontribusi terhadap pendidikan dan penyebaran Islam. Kecerdasannya, keteguhannya, dan dedikasinya menjadikannya salah satu figur yang dihormati dalam tradisi Islam. Radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar. Peristiwa pertama dari luar dunia Islam yang terjadi pada tahun 607 Masehi adalah kematian Paus Sabinian dan digantikan oleh Paus Boniface III. Ada dua pendapat berbeda tentang waktu kematian dari Paus Sabinian. Ada yang mengatakan meninggal pada tahun 606 Masehi, juga ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 607 Masehi. Sementara data yang lebih kuat dikatakan beliau meninggal pada tahun 606 Masehi. Namun, dalam kronologi sejarah ini tetap saya masukkan ke tahun 607 Masehi agar serangkai dengan penggantinya yang dilantik memang pada tahun 607 Masehi, yaitu pelantikan Paus Boniface III. Berikut adalah biografi lengkap dari Paus Sabinian. Paus Sabinian adalah paus yang menjabat dari 13 September 604 hingga 22 Februari 606. Nama lengkapnya adalah Sabinianus. Sementara tanggal lahirnya tidak diketahui dan tempat lahirnya di Blera, Italia. Dan beliau wafat pada tanggal 22 Februari 606 di Roma, Italia. Sebelum menjadi paus, Sabinian dikenal sebagai seorang diplomat dan pelayan gereja yang berpengalaman. Dia diangkat oleh Paus Gregorius I atau Gregorius Agung sebagai nuncio atau duta besar Vatikan di Konstantinopel, di mana ia berperan dalam menjaga hubungan antara gereja Roma dan Kekaisaran Bizantium. Sabinianus diangkat menjadi paus pada 13 September 604 setelah wafatnya Paus Gregorius I. Masa kepausannya berlangsung sekitar 1,5 tahun saja, dan selama masa ini ia menghadapi tantangan besar termasuk masalah kelaparan dan ketegangan politik di Roma. Ada beberapa kebijakan yang ia keluarkan dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan yang paling dikenal dari Paus Sabinianus adalah pengelolaan gandum gereja. Paus Sabinian mengambil langkah kontroversial dengan menjual persediaan gandum gereja pada masa kelaparan, yang berbeda dari kebijakan Paus Gregorius I yang cenderung lebih dermawan dengan memberikan gandum secara gratis. Kebijakan ini membuat Sabinian kurang populer di kalangan rakyat Roma. Selama masa kepausannya, hubungan dengan gereja timur tetap menjadi fokus, meskipun tidak ada peristiwa besar yang menonjol dalam konteks hubungan antara Roma dan Konstantinopel selama kepemimpinannya. Paus Sabinian seringkali dinilai negatif oleh para sejarawan karena dianggap kurang berhasil dibandingkan pendahulunya yang terkenal, Paus Gregorius I.
Kebijakannya yang lebih pragmatis dan kurang populis menciptakan perbedaan pandangan dalam penilaian atas kepemimpinannya. Namun, ada juga pandangan bahwa ia berusaha untuk menjaga kestabilan ekonomi gereja dan memastikan ketersediaan sumber daya dalam jangka panjang. Setelah wafat, Paus Sabinianus dimakamkan di Basilika Santo Petrus di Roma. Kepausannya yang singkat dan penuh tantangan meninggalkan jejak yang bercampur dalam sejarah Gereja Katolik. Paus Sabinian adalah sosok yang menghadapi masa kepemimpinan yang sulit dengan tantangan besar baik di bidang ekonomi maupun sosial. Kebijakannya yang pragmatis mungkin kurang populer pada masanya, tetapi menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan panjang gereja. Sebagai paus, ia meninggalkan warisan yang kompleks dan menjadi bagian dari sejarah Gereja Katolik yang kaya dan penuh dinamika. Pengganti dari Paus Sabinian adalah Paus Bonifacius III. Tanggal lahirnya tidak diketahui, tetapi ia lahir di Roma, Italia. Dan ia wafat pada 12 November 607 juga di Roma, Italia. Bonifacius III atau Boniface III lahir di Roma, kota yang kelak akan menjadi pusat kekuasaannya. Sebagai putra seorang keluarga Romawi yang terpandang, Bonifacius dibesarkan dengan pendidikan dan nilai-nilai yang kuat dalam ajaran Kristen. Ia dikenal sebagai seorang pria yang cerdas dan berintegritas, yang membantunya naik dalam hierarki gereja. Sebelum menjadi paus, Bonifacius III adalah seorang diplomat gereja yang terampil. Ia menjabat sebagai igatus atau utusan kepausan di Konstantinopel di bawah pemerintahan Paus Gregorius I. Perannya sebagai legatus membuatnya berinteraksi langsung dengan kekaisaran Bizantium dan memainkan peran penting dalam menjaga hubungan antara Roma dan Konstantinopel. Pada 19 Februari 607, Bonifacius III diangkat menjadi paus, menggantikan Paus Sabinian. Kepausannya yang singkat namun signifikan berlangsung hanya hingga 12 November 607 Masehi. Salah satu tindakan paling penting yang diambil oleh Paus Bonifacius III adalah pengesahan sebuah dekret yang berpengaruh besar dalam sejarah gereja. Dekret ini melarang siapapun untuk mendiskusikan atau memutuskan calon pengganti paus saat paus yang menjabat masih hidup. Keputusan ini diambil untuk mengurangi intrik politik dan konflik yang sering terjadi dalam pemilihan paus, serta untuk menjaga martabat dan stabilitas proses suksesi kepemimpinan gereja. Selama masa kepausannya, Bonifacius III melanjutkan upaya menjaga hubungan baik dengan gereja timur. Sebagai seorang mantan legatus di Konstantinopel, ia memahami pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara dua pusat kekristenan ini. Paus Bonifacius III meninggal dunia pada 12 November 607 Masehi. Meskipun masa kepemimpinannya singkat, warisannya tetap dikenang karena reformasi yang ia lakukan untuk meningkatkan integritas proses pemilihan paus. Ia dimakamkan dengan hormat di Roma, kota yang ia cintai dan layani dengan dedikasi. Paus Bonifacius III mungkin hanya menjabat selama beberapa bulan saja, tetapi dampaknya terhadap gereja sangat signifikan. Dengan reformasi yang mencegah intrik politik dalam pemilihan paus, ia memastikan bahwa proses suksesi kepemimpinan gereja dapat berjalan lancar dan terhormat. Kisah hidupnya adalah contoh dari dedikasi dan integritas seorang pemimpin yang berusaha melindungi dan memperkuat gereja di masa-masa penuh tantangan. Memang ada ketidakpastian dalam beberapa catatan sejarah mengenai tanggal pasti kematian Paus Sabinianus dan pengangkatan Paus Bonifacius III. Namun berdasarkan sumber-sumber sejarah yang lebih umum diterima, Paus Sabinianus meninggal pada tanggal 22 Februari 606. Sementara
Paus Bonifasius III diangkat sebagai paus pada 19 Februari 607. Dan tanggal-tanggal ini diterima secara luas dalam literatur sejarah Gereja Katolik. Meskipun kesalahan dalam catatan sejarah dapat terjadi karena perbedaan sumber atau interpretasi data. Ada jeda waktu antara kematian Paus Sabinianus dan pengangkatan Paus Bonifasius III. Kematian Paus Sabinianus pada 22 Februari 606 dan pengangkatan Paus Bonifasius III pada 19 Februari 607 menciptakan kekosongan sekitar 1 tahun. Ini bukan hal yang tidak biasa dalam sejarah gereja, mengingat proses pemilihan paus yang bisa memakan waktu lama karena berbagai alasan politik, sosial, dan logistik. Peristiwa kedua yang terjadi di luar dunia Islam pada tahun 607 Masehi adalah penunjukan Thomas I sebagai Patriark Konstantinopel. Pada tahun 607, kota Konstantinopel menyaksikan penunjukan Thomas I sebagai Patriark. Thomas yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kesalehannya dipilih untuk memimpin gereja ortodoks di masa yang penuh dengan tantangan teologis dan politis. Upacara penunjukan berlangsung di Hagia Sophia, katedral agung yang menjadi simbol kejayaan kekristenan di timur. Para pejabat gereja, imam, biarawan, dan warga kota berkumpul untuk menyaksikan momen penting ini. Thomas dengan langkah mantap naik ke altar, menandai dimulainya kepemimpinannya. Selama masa jabatannya, Thomas I berusaha keras memperkuat gereja ortodoks, terutama dalam menghadapi berbagai ajaran yang dianggap menyimpang dari ortodoksi. Ia terlibat dalam debat-debat teologis, selalu mempertahankan ajaran yang benar menurut keyakinan gereja. Sikap tegasnya membantu memperkokoh hubungan antara gereja dan kekaisaran, menciptakan stabilitas dalam masa yang penuh dengan tantangan. Nama lengkapnya adalah Thomas I. Tanggal lahirnya tidak tercatat dalam sejarah, demikian juga dengan tempat kelahirannya. Tetapi catatan sejarah mencatat wafat pada 21 Maret 610 di Konstantinopel. Hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal Thomas I sebelum menjadi Patriark Konstantinopel. Sejarah juga tidak mencatat banyak detail tentang tempat atau tanggal kelahirannya. Namun, dari catatan yang ada, dapat disimpulkan bahwa ia adalah seorang yang dihormati karena kebijaksanaan dan kesalehannya dalam lingkaran gereja. Thomas I diangkat menjadi Patriark Konstantinopel pada tahun 607 setelah masa kekosongan yang menyusul kematian Patriark sebelumnya. Penunjukan ini dilakukan dengan dukungan dari kalangan gereja dan kekaisaran, yang melihat Thomas sebagai pemimpin yang mampu menghadapi tantangan teologis dan politis pada masa itu. Thomas I wafat pada 21 Maret 610 setelah 3 tahun memimpin gereja ortodoks sebagai Patriark Konstantinopel. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, warisannya dalam mempertahankan ajaran ortodoksi dan memperkuat hubungan antara gereja dan kekaisaran tetap dikenang. Masa kepemimpinannya, meskipun singkat, memberikan dampak yang signifikan dan meninggalkan warisan yang berharga bagi gereja dan umatnya.